adalah bagaimana kita menilai reliabilitas atau dependability dari penelitian kualitatif yang kita lakukan. Jadi kita bisa mengatakan penelitian kualitatif itu sebagai suatu penelitian yang reliable ketika penelitian tersebut bisa diulangi kembali atau direplikasi oleh penelitian selanjutnya. Nah, jadi si penelitian ini intinya supaya bisa mengulangi kembali ya, bisa direplikasi oleh penelitian selanjutnya. Masalah mendasar atau tantangan mendasar yang kita alami ketika kita melakukan uji reliabilitas adalah sebenarnya kita harus mempertanyakan apakah penelitian itu cukup konsisten, ya, proses penelitiannya itu konsisten di sini artinya dia stabil dari waktu ke waktu dan lintas peneliti dan metodenya. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama karena tadi kita memiliki kestabilan dari segi responden, kemudian dari segi dimensi waktunya, maka si penelitian ini bisa kita ulangi lagi gitu di tempat lain atau di kasus lainnya gitu. Nah, uji reliabilitas di sini mencakup audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jadi melakukan penilaian terhadap keseluruhan proses penelitian. Jadi mulai dari desain penelitian dan penerapannya ya, di mana ketika suatu penelitian kualitatif yang reliable itu artinya di dalam desain penelitian dan penerapannya itu bisa menggambarkan dengan jelas apa yang direncanakan dan bagaimana melaksanakannya. Jadi di situ kita memiliki pertanyaan penelitian yang jelas ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan penelitian itu juga dihasilkan dari fitur-fitur di dalam rancangan penelitian gitu. Nah, lalu berikutnya juga kita harus bisa menilai atau bisa kita bisa menyampaikan standar tentang detail operasional pengumpulan data. Jadi artinya di situ ketika kita melakukan proses pengumpulan data, itu bisa menggambarkan dengan jelas apa yang harus dilakukan di lapangan. Jadi bagaimana sih proses-proses pengumpulan data itu dilakukan ya. Jadi data itu dikumpulkan di berbagai setting yang berbeda ya, di dalam berbagai setting yang berbeda, di dalam waktu yang berbeda dan responden berbeda dan lain-lain ya, itu dilakukan secara dengan tepat ya, secara tepat yang disarankan oleh pertanyaan penelitian. Jadi dari sini bagaimana di dalam desain penelitian itu kan ditentukan ya, sudah ditentukan bagaimana data-data apa saja yang dibutuhkan dan lain-lain. Lalu kita juga bisa menggambarkan secara detail operasional pengumpulan data. Misalnya si data itu dilakukan dengan proses wawancara ya, wawancaranya itu kepada siapa saja, lalu kapan wawancara itu dilakukan gitu. Jadi ada detail-detailnya. Terus kalau misalnya bentuk observasinya seperti apa, lalu poin-poin apa saja yang diobservasi. Nah itu harus ditampilkan sangat jelas. Nah yang berikutnya itu ada refleksi penelitian ya. Jadi ada refleksi penelitian artinya evaluasi seluruh proses penelitian yang sudah dilakukan. Jadi di sini kita mengevaluasi kembali atau mengecek kembali terhadap kualitas data misalnya ya, terhadap kualitas data. Lalu kita mengevaluasi juga terhadap mengembalikan apakah si pengumpulan data itu kesesuaiannya itu sudah sesuai dengan rancangan desainnya. Terus kemudian apakah si kesimpulan itu tadi bisa dihasilkan dari dari hasil analisis yang benar atau tidak ya. Terus di sini juga ada refleksi penelitian, artinya ketika proses penelitian dilakukan itu kita sering kali melakukan misalnya satu penelitian itu terdiri dari beberapa orang di dalam satu tim. Nah kita sering berdiskusi gitu ya, para peneliti itu melakukan diskusi untuk menyelesaikan atau untuk membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan atau ketika membuat analisis gitu ya. Kemudian di dalam objektivitas juga itu kita harus bisa memastikan ya bahwa karena tadi kita ingin penelitian ini bisa direplikasi untuk penelitian selanjutnya, maka intinya kita harus bisa melakukan berkali-kali ya menilai gitu apakah alat ukur yang kita buat ini bisa tepat gitu. Jadi si alat ukur yang kita buat ini tepat digunakan oleh penelitian lainnya. Jadi pertanyaannya itu kita perlu mengembalikan juga mengenai si alat ukur dari penelitian yang kita gunakan ini apakah sudah tepat atau belum. Nah, jadi pengertian lainnya dari reliabilitas yang tinggi itu, maka proses penelitian itu harus dilaporkan dengan detail ya, sehingga nantinya kita akan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian yang serupa. Jadi nanti desain penelitiannya itu bisa dikatakan sebagai prototype model. Jadi penelitian yang sama, misalnya ada penelitian tentang evaluasi program
evaluasi program kampungku gitu ya, kan ada misalnya program kampungku, program kotaku ya, itu adalah salah satu program untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh ya. Nah, ternyata kotaku ini misalnya dilakukan penelitian kualitatif di satu wilayah informal, kawasan informal itu, untuk menilai apakah si program ini itu berhasil dilaksanakan atau tidak. Nah, dengan metode-metode tertentu. Nah, kemudian metode yang sama itu tadi kan ditampilkan dengan desain penelitian yang jelas sampai kepada tahapan operasional yang jelas dan alat-alat ukur yang digunakannya itu jelas, sehingga ketika akan diterapkan di tempat lain kita bisa mengadopsi penelitian ini gitu. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan reliabilitas? Kita bisa menggunakan triangulasi ya, yang mana triangulasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas ketika mengevaluasi dari temuan penelitian ini. Nah, uji reliabilitas itu terjadi ketika orang itu bisa mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut, sehingga kita perlu melakukan tadi audit keseluruhan proses yang dilakukan. Nah, kenapa uji dependability ini perlu dilakukan? Karena kita harus bisa memastikan bahwa semua proses itu bisa berlangsung secara baiknya, sehingga penelitian itu bisa diterima kewajarannya. Jadi jelas proses penelitian itu dilakukan sesuai dengan seharusnya gitu ya. Jadi misalnya mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan lain-lain. Jadi kita tidak sembarangan tiba-tiba menganalisis data saja tanpa melakukan proses pengumpulan data. Nah, sehingga nanti hasil dari penelitian ini bisa kita terima atau bisa orang lain itu bisa menerima hasil dari penelitian ya. Oh ya, wajar ternyata hasilnya seperti ini karena memang prosesnya dilakukan secara benar gitu ya. Nah, kapan dan bagaimana kita melakukannya? Ketika kita penelitian itu sudah merasa dilakukan dan butuh diaudit oleh auditor independen terhadap seluruh proses aktivitas penelitian. Nah, kemudian uji dependability ini juga bisa dilakukan ketika bagaimana si peneliti itu mulai menentukan fokus masalah, masuk ke lapangan dan menentukan sumber data, analisis, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi standar dari dependability ini? Jadi ketika di lapangan itu kita menggunakan logbook harian ya, dan catatan peneliti ataupun dokumentasi lainnya yang bisa mencatatkan dengan betul proses-proses yang terjadi di lapangan. Jadi kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu bagaimana terjadinya, lalu ada permasalahan-permasalahan apa di lapangan itu kita catatkan dengan betul, sehingga nanti itu bisa menjadi poin-poin yang perlu diperhatikan ketika melakukan replikasi di kawasan replikasi untuk penelitian lainnya.